Pernahkah kalian bertanya, seberapa dalam akar sejarah membentuk Indonesia yang kita kenal sekarang? Di balik gedung-gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kota modern, ternyata tersimpan jejak kerajaan Jawa kuno yang masih membentuk budaya, bahasa, bahkan cara kita berpikir hingga hari ini. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan DNA peradaban yang terus hidup dalam diri kita. Indonesia modern yang kita lihat hari ini, sesungguhnya adalah kelanjutan dari sebuah epik sejarah ribuan tahun, dari era Mataram kuno yang megah, Singhasari yang perkasa, hingga Majapahit yang legendaris. Warisan mereka tidak hanya membeku dalam batu candi, tetapi mengalir dalam darah dan jiwa bangsa. Mari kita telusuri bersama jejak-jejak tak kasat mata ini dan temukan betapa kunonya Indonesia di dalam kemodernannya. Coba perhatikan sekeliling kita, dari motif batik yang kita kenakan saat acara resmi, ukiran rumit di perabotan kayu jati, hingga arsitektur rumah joglo yang khas. Semua itu adalah gema visual dari masa lalu. Motif-motif seperti parang atau kaung bukanlah sekadar hiasan, melainkan simbol filosofis yang lahir dari kebijaksanaan para leluhur di keraton-keraton Jawa. Arsitektur pendopo atau atap tumpang yang sering kita lihat di masjid-masjid tua bahkan bangunan pemerintahan modern, sesungguhnya adalah adaptasi dari konsep ruang dan kosmologi Jawa kuno. Istana negara, dengan pilar-pilar megahnya, secara tidak langsung merefleksikan konsep pendopo agung tempat raja bertemu rakyatnya. Bahkan logo-logo instansi pemerintah seringkali mengambil inspirasi dari simbol-simbol kerajaan, seperti lambang Garuda Pancasila yang akarnya bisa dilacak hingga ke figur mitologis dalam relief candi. Ini membuktikan bahwa seni dan arsitektur Jawa kuno bukan hanya warisan, tetapi fondasi visual yang membentuk identitas estetika Indonesia. Sekarang, mari kita dengarkan cara kita berbicara. Sadarkah kalian bahwa banyak kosakata dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari berasal langsung dari bahasa Jawa kuno atau Kawi? Kata-kata seperti dharma, bakti, maha, karya, atau bahkan asmara adalah pinjaman yang memperkaya bahasa nasional kita. Bahasa bukan satu-satunya warisan. Konsep tata krama, unggah-ungguh, atau hierarki sosial yang halus juga merupakan cerminan dari budaya keraton. Cara kita menghormati orang yang lebih tua, penggunaan bahasa yang berbeda saat berbicara dengan atasan atau teman sebaya, adalah sisa-sisa stratifikasi sosial yang pernah sangat kuat di masa kerajaan. Sistem ini, meskipun telah banyak berubah, masih membentuk etiket sosial kita. Lebih jauh lagi, sistem administrasi modern Indonesia ternyata banyak berhutang budi pada Majapahit dan Mataram. Konsep pembagian wilayah, pencatatan sipil, dan sistem perpajakan sederhana sudah ada sejak zaman itu. Para birokrat masa kini, tanpa sadar, menjalankan sebuah sistem yang cetak birunya telah diletakkan oleh para patih dan adipati ratusan tahun yang lalu. Warisan ini juga meresap hingga ke jantung sistem politik dan pemerintahan kita. Model kekuasaan yang terpusat, di mana figur pemimpin entah itu raja atau presiden menjadi pusat orientasi kekuasaan, adalah pola yang diwariskan dari zaman kerajaan. Konsep Manunggaling Kawula Gusti, di mana pemimpin dianggap menyatu dengan rakyatnya, terus berevolusi dan diinterpretasikan ulang dalam konteks demokrasi modern. Struktur birokrasi yang hierarkis, dari tingkat pusat hingga ke desa-desa, juga mencerminkan model administrasi kerajaan Mataram yang sangat terorganisir. Mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi mancanegara dan negara agung, sebuah konsep yang mirip dengan pembagian provinsi dan kabupaten saat ini. Bahkan, konsep kenegaraan kita, wawasan Nusantara yang menyatukan ribuan pulau dalam satu entitas politik adalah mimpi besar yang pertama kali diwujudkan oleh Gajah Mada melalui Sumpah Palapa. Jadi, ketika kita berbicara tentang negara kesatuan, kita sebenarnya sedang melanjutkan visi besar yang telah dicanangkan oleh para negarawan dari era kerajaan Jawa. Jadi, saat kita melihat kemegahan Candi Borobudur atau Prambanan, ingatlah bahwa warisan kerajaan Jawa kuno jauh lebih dari sekadar tumpukan batu bersejarah. Ia adalah ruh yang hidup. Ia ada dalam bahasa yang kita ucapkan, batik yang kita kenakan, cara kita berinteraksi, dan bahkan dalam struktur pemerintahan yang menaungi kita. Jejak Mataram, Singhasari, dan Majapahit bukanlah sekadar catatan dalam buku sejarah, melainkan skenario tak tertulis yang terus kita perankan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami warisan ini berarti memahami diri kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kita adalah mozaik modern yang kepingan-kepingannya ditempa dalam api peradaban kuno. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten yang menjelajahi akar budaya kita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.